Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk belajar kognitif pada kesempatan kali ini ya. Salawat beringat dengan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak dosen yaitu Bapak Sobahan dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Baiklah, adapun tujuan kami untuk kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai tentang pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Aulia Ulfa dengan NIM 211504036 dan Sisi Marda Putri yaitu dengan NIM 211504062 dan Ifada Barzani dengan NIM 21150400166. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Ifada Barzani. Kepada Ifada dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembuatan keputusan. Setiap hari orang terlibat di dalam tindakan membuat keputusan atau decision making. Bahkan mungkin harus dilakukan beberapa kali, mulai dari masalah-masalah yang sederhana sampai dengan masalah yang rumit. Aktivitas pembuatan keputusan sering dilakukan orang, baik disadari atau tidak disadari. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan banyak menemukan situasi yang tidak pasti. Contohnya, setiap kali orang akan menonton televisi, akan dihadapkan pada berbagai pilihan program acara yang menarik. Juga, pada saat yang bersamaan, seorang siswa harus memilih antara menghadiri kelas atau menghadiri acara keluarga. Setiap keputusan yang pernah dibuat atau diambil selalu mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi diri orang yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain. Pembuatan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus yang pertama membuat prediksi ke depan. Yang kedua memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih. Dan yang ketiga yaitu membuat estimasi atau perkiraan yang mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Selain sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, pembuatan keputusan juga dilakukan dalam berbagai bidang, seperti psikologi, kedokteran, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Sisi Marda Putri. Kepada Sesi dipersilahkan. Materi kedua yaitu pendekatan di dalam pembuatan keputusan. Keputusan dapat dipahami melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama yaitu pendekatan normatif dan yang kedua yaitu deskriptif. Pendekatan normatif menitik beratkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan sehingga diperoleh suatu keputusan yang rasional. Pendekatan deskriptif menekankan pada apa saja yang telah dilakukan orang yang membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan yang dihasilkan itu rasional atau tidak rasional. Dengan demikian, pendekatan normatif akan mengacu pada prinsip-prinsip keputusan yang seharusnya dibuat menurut pikiran logis atau ideal. Sementara itu, pendekatan deskriptif akan mengacu pada kenyataan-kenyataan keputusan yang telah dibuat oleh kebanyakan orang dengan prinsip realitas empiris. Pembuatan keputusan juga dapat dipelajari dari sudut tingkat risiko yang menyertainya. Sebagian keputusan yang dibuat seseorang dalam keadaan yang sedikit atau tanpa risiko atau disebut dengan
risk-like choice. Sementara itu, sebagian keputusan yang lain harus dibuat dalam suasana yang mengandung risiko atau risky choice. Pendekatan normatif jika digunakan dalam pembuatan keputusan, maka seseorang akan menempuh cara-cara yang rasional berdasarkan perhitungan matematis dan statistik. Suatu keputusan yang rasional harus memperhatikan paling sedikit prinsip-prinsip berikut, yaitu mempertimbangkan di antara pilihan transitisitas, dominan, dan invarian. Mempertimbangkan pilihan, yaitu prinsip pertama adalah seseorang membuat keputusan yang rasional harus memperbandingkan di antara dua pilihan atau lebih. Biasanya digunakan dengan membuat daftar urut pilihan, sifat-sifat penting yang dimiliki oleh masing-masing. Setelah itu, seseorang akan menentukan satu pilihan yang terbaik, atau mungkin semua pilihan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga ia boleh memilih alternatif yang mana yang dikehendaki. Yang kedua yaitu transitisitas. Prinsip ini mengatakan bahwa jika ada 3 pilihan, misalnya A, B, dan C, A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A adalah pilihan yang paling disukai di antara kedua pilihan tersebut. Pilihan seseorang seharusnya jatuh pada A, bukan pada C atau B, karena yang A lebih disukai daripada B dan C. Selanjutnya yaitu mengabaikan faktor umum. Jika dua alternatif mengandung resiko yang keduanya memiliki peluang yang sama dalam menghasilkan konsekuensi tertentu, maka faktor-faktor yang sama ini seharusnya diabaikan ketika menentukan salah satu pilihan. Dengan kata lain, menentukan satu pilihan di antara dua alternatif seharusnya hanya tergantung pada konsekuensi hasil yang berbeda, bukan pada konsekuensi hasil yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Konsekuensi hasil yang sama di antara dua pilihan ini disebut faktor-faktor umum dan seharusnya dikeluarkan dari pertimbangan. Selanjutnya yaitu dominan, yang berarti jika ada dua objek pilihan atau lebih yang semuanya memiliki sifat-sifat yang sama, namun paling sedikit ada satu sifat menarik dan menonjol yang dimiliki oleh salah satu dari dua objek tersebut, maka seharusnya orang memilih objek yang memiliki sifat menonjol daripada objek yang lain. Selanjutnya yaitu invarian. Prinsip ini mengatakan bahwa cara penyajian seharusnya tidak menentukan suatu pilihan. Misalnya, orang membeli sepeda motor merek A atau merek B. Seharusnya orang tersebut tidak ditentukan oleh cara penyampaian pesan promosi, apakah melalui media pandang, dengar, atau media cetak. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Ifada Bersani. Kepada Ifada dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu upaya dan cara untuk mengurangi kesalahan. Ada beberapa upaya dan cara untuk mengurangi kesalahan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu akan diajukan beberapa asumsi. Pertama, kebanyakan keputusan sehari-hari tidak menggunakan perhitungan matematis, melainkan menggunakan pendekatan heuristik yang tidak dijamin ketepatannya secara mutlak. Hal ini mengasumsikan bahwa perkiraan yang dibuat seseorang dapat mengandung unsur kesalahan atau meleset. Yang kedua, banyak keputusan telah dibuat orang secara benar dan tepat. Namun, tidak jarang keputusan yang benar dapat menghasilkan atau mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat selain benar juga harus bijaksana. Yang ketiga, manusia memiliki keterbatasan sumber kapasitas dalam memproses informasi, sehingga nilai-nilai ekonomis dan efisiensi sering menjadi pertimbangan penting untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, yaitu setiap keputusan yang dibuat dapat mengandung konsekuensi tertentu bagi pembuat keputusan itu sendiri, dan mungkin juga orang lain. Ada beberapa cara mengurangi kesalahan. Yang pertama yaitu keterwakilan dan ukuran sampel.
Jika seseorang akan membuat prediksi-prediksi ke depan mengenai berbagai kemungkinan yang belum pasti, ia harus menerapkan prinsip-prinsip keterwakilan. Sesuatu akan dipandang mewakili apabila gejala-gejalanya menunjukkan penampilan yang acak, cenderung variatif, dan tidak monoton. Selain itu, agar prediksi yang dibuat tidak melenceng jauh, orang perlu memperhatikan prinsip sampel besar. Prinsip sampel besar menyatakan bahwa makin banyak jumlah anggota sampel yang diambil, makin mencerminkan keadaan populasi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu informasi yang tersedia. Orang cenderung membuat perkiraan-perkiraan atau dugaan-dugaan mengenai suatu keadaan yang belum pasti berdasarkan informasi kekinian atau informasi yang masih hangat dan mudah diingat kembali. Agar suatu perkiraan dan taksiran dapat dibuat lebih tepat, seseorang perlu juga mencari informasi dan contoh-contoh lain yang jarang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita akan memprediksi kemungkinan peningkatan tindak kejahatan di masa mendatang. Kita tidak boleh hanya mengandalkan informasi mengenai berbagai tindakan kejahatan yang sering kita dapatkan. Lalu yang terakhir, perangkap. Seseorang di antara kita dapat terperangkap oleh keputusan atau pilihan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga rencana dan tindakan kita sekarang diarahkan untuk memperkuat atau mempertahankan keputusan itu. Untuk mengurangi situasi terperangkap, orang dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seseorang meninjau kembali keputusan yang pernah dibuat. Kemudian mengambil sikap mana yang dianggap bijaksana antara mempertahankan keputusan atau menyerah. Yang kedua, seseorang lebih melihat situasi ke depan dan jangka panjang daripada kenyataan sekarang dan jangka pendek. Lalu yang terakhir, seseorang berusaha melepaskan diri dari keinginan untuk melihat kembali apa saja yang telah dikorbankan, misalnya uang, materi, harga diri, dan energi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu keputusan moral. Keputusan moral adalah pertimbangan tentang nilai-nilai etis yang menyangkut orang lain. Keputusan moral ini dikenal juga sebagai kognisi moral, yang telah banyak diteliti oleh Vladimir Lebefre, seorang warga Uni Soviet yang telah pindah dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Menurut Lebefre, sistem nilai moral etis yang pertama dianut oleh warga-warga dan pemimpin negara-negara barat atau budaya masyarakat barat, termasuk Inggris Raya dan Amerika Serikat. Sementara itu, sistem moral etis yang kedua dipegang oleh budaya masyarakat Uni Soviet, Cina, negara di Timur Tengah, dan beberapa negara di kawasan lain. Contohnya yaitu pernyataan yang diajukan oleh Lebefre dalam penelitian mengenai keputusan moral yang menyangkut orang lain yang ditujukan kepada warga negara Amerika dan Uni Soviet. Dan keputusan moral adalah keputusan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tindakan atau kelambanan sesuai dengan moral seseorang. Biasanya keputusan moral ini ketika pilihan yang dibuat bukanlah pilihan yang akan valid berdasarkan beberapa alasan seperti kenyamanan yang lebih besar, imbalan finansial atau biaya yang lebih rendah, atau penghapusan beberapa masalah. Moral diperoleh, dipelajari atau dikembangkan sendiri. Aturan perilaku yang dikategorikan ke dalam benar atau salah, di mana aturan biasanya menghilangkan konteks dan nuansa. Anehnya, moral memiliki tingkat variasi budaya dan sosial yang tinggi. Seringkali, ini terjadi untuk moral yang berasal dari aturan agama atau perilaku pengikut. Hal ini juga ditemukan di mana ada stratifikasi sosial yang dipaksakan. Contohnya seperti hukum. Pelanggaran moral memiliki konsekuensi negatif. Daripada denda atau penjara, hukumannya adalah kehilangan harga diri. Jika tindakan tersebut diketahui oleh kelompok yang berbagi moral, konsekuensinya dapat berkisar dari penurunan status hingga hukuman yang lebih serius. Dan contoh lainnya yaitu seperti seorang pembelanja kembali ke mobilnya di luar toko untuk menemukan kereta belanja yang lain dengan satu tas yang masih di dalamnya. Tas tersebut memiliki produk kertas sehari-hari. Hal-hal yang tidak akan rusak oleh waktu di luar pada hari yang cerah itu. Keputusan moralnya adalah membawa tas itu ke loker layanan pelanggan toko dan memberitahu mereka bahwa tas itu tertinggal. Moralnya yaitu seseorang tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Pembeli kami tidak mengambil tas, tapi dia menghabiskan waktu dan usaha untuk berjalan kembali ke toko. Keputusan lain yang mungkin adalah
Mengambil tas itu sebagai penemuan yang beruntung. Penalarannya, mungkin bahwa nilai barang tersebut mungkin tidak cukup untuk memberikan alasan kepada pembeli untuk kembali membeli barang tersebut. Mengingat kemungkinan bahwa barang tersebut sudah diambil, barang-barang itu akan berguna di rumah. Hujan diprediksi akan merusak barang-barang tersebut di kemudian hari. Orang lain akan mengambilnya. Penemu, penjaga bukanlah moral. Lagi pula, tidak menyimpan juga diperbolehkan jika tidak ada kepentingan atau kegunaan pribadi dalam menyimpan apa yang ditemukan. Sekianlah penjelasan dari saya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 mengenai tentang pengambilan keputusan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.